Mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Apakah yang harus dilakukan orang-orang beriman bagi keluarga mereka sebelum dipanggil pulang oleh Tuhan? Sama seperti yang dilakukan oleh Yakub, ia memuji Tuhan untuk masa lalu. Ia mengatakan kepada keluarganya apa yang telah dilakukan Tuhan baginya dan bagaimana Tuhan telah memberkatinya. Tuhan telah menebusnya dan mengembalakannya selama hidupnya. Yakub telah berada di beberapa tempat yang sulit, tetapi gunung batu Israel itu telah menjadi perlindungan dan pertahanannya. Pada akhir hidup kita, semoga kita mampu berkata, "Marilah anak-anakku, dengarkanlah aku akan mengajarmu untuk takut kepada Tuhan." Ia memberi berkat selagi ia bisa. Dosa Ruben menyebabkannya kehilangan berkat kesulungannya. Berkatnya itu dialihkan kepada putra-putra Yusuf. Lagi-lagi Tuhan mengubah urutan kelahiran ketika Yakub menempatkan Efraim sebagai yang sulung dibanding Manasye. Yusuf merasa terganggu karena perubahan ini, tetapi Yakub benar. Kita tidak boleh berusaha mengatakan kepada Tuhan bagaimana memberkati orang lain. Perhatikanlah bahwa Yakub menyilangkan tangannya. Mungkinkah ini penggambaran dari salib yang mengesampingkan kelahiran pertama dan memberi kita kelahiran kedua? Ia memperingatkan tentang masa depan. Pasal 49 bukanlah berkat ayah kepada putra-putranya. Pasal ini lebih merupakan nubuat mengenai apa yang dapat diharapkan putra-putra itu pada masa mendatang karena karakter mereka masing-masing dan keputusan-keputusan yang mereka lakukan. Ruben merupakan anak terhilang yang penuh nafsu, sementara Lewi dan Simeon adalah kakak-kakak yang pemarah. Yehuda akan menjadi suku yang menurunkan raja-raja karena Mesias akan datang dari Yehuda. Yusuf adalah pohon anggur yang melewati tembok pemisah antara bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lainnya. Ia diincar oleh saudara-saudaranya sebagaimana yang sering terjadi kepada mereka yang secara khusus diberkati oleh Tuhan. Akan tetapi Tuhan bersamanya, menguatkannya dan memperluas batas-batas berkatnya. Yusuf menanggung penderitaan dan putra-putranya diberkati oleh Tuhan. Ruben berdosa dan putra-putranya kehilangan berkat Tuhan. 3 penguburan disebutkan di dalam pasal terakhir Kejadian dan masing-masing punya arti penting. Menguburkan ayah yang dikasihi. Kita dapat menarik pelajaran dengan membandingkan penguburan bangsa Yahudi yang sederhana dengan adat istiadat penguburan bangsa Mesir yang rumit. Tentu tak ada yang salah bila orang merawat jenazah dan menunjukkan kesedihan, asalkan kita menjaga sehingga semuanya tidak berlebihan. Yakub meninggal dalam iman dan merupakan seorang perantau sampai akhir hayatnya. Ia mengawali perjalanannya dengan sebuah tongkat dan mengakhirinya dengan tongkat yang sama. Menguburkan masa lalu. Saudara-saudara Yusuf tidak benar-benar percaya bahwa Yusuf telah mengampuni mereka. Meskipun mereka telah mendengar perkataannya, melihat air matanya, merasakan ciumannya, dan menerima hadiah-hadiahnya. Seperti anak yang hilang, mereka menawarkan untuk menghambakan diri baginya. Sikap mereka menyedihkan hati Yusuf yang telah menderita begitu banyak bagi mereka. Sama seperti kita menyedihkan hati Tuhan ketika kita meragukan pengampunan dan kasih-Nya. Menguburkan saudara yang setia, seperti ayahnya, Yusuf tahu apa yang dipercayainya dan dari mana ia berasal. Jika kita memikirkan semua kesulitan yang telah dialami di dalam hidupnya, sungguh mengagumkan bahwa Yusuf masih memiliki iman. Ia mengetahui janji Tuhan kepada Abraham bahwa bangsa itu akan dibebaskan dari Mesir, dan ia mengulangi janji itu kepada keluarganya. Yusuf telah membawa mereka ke Mesir dan memelihara mereka di Mesir. Peti matinya mengingatkan mereka bahwa Tuhan akan membawa mereka keluar dari Mesir. Tentulah hal itu sangat membesarkan hati selama hari-hari gelap perbudakan mereka. Dorongan semangat bagi kita sekarang bukan lagi sebuah peti mati, tetapi sebuah kuburan yang kosong.